Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Noviana. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam. Oke, kita langsung saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, baik itu wujud untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Keduanya semata-mata tercipta adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam dalam hal ini tidak hanya merupakan ajaran yang bersifat teknik mengatur hubungan manusia melalui ritual peribadatannya, melainkan juga turut mengatur hubungan sosial manusia kepada Allah dan kepada sesama manusia lainnya. Sehingga tidak mengherankan Islam muncul sebagai agama penyempurna yang mengajarkan manusia pada konsep kesamaan derajat tanpa ada diskriminasi antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sehingga kalaupun ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kacamata agama, hal ini lebih kepada persoalan ketakwaannya di hadapan Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Islam pada hakikatnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya. Setiap makhluk bagi laki-laki dan perempuan telah memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Dari fungsi dan perannya tersebut, laki-laki dan perempuan semestinya dapat saling mengisi dan melengkapi, sehingga suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan merupakan integral dari suatu masyarakat, begitu pula halnya dengan laki-laki. Mayoritas pemimpin adalah mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Pemimpin perempuan hanya ditemukan di sebagian kecil masyarakat. Sebenarnya terkait kepemimpinan, Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat tersebut menjelaskan semua manusia itu sama, yaitu menjadi khalifah dan menciptakan kemaslahatan di bumi. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang kalian bertanggung jawab memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang wanita juga bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan tugas dan kewajiban semua manusia itu sama, yaitu menjadi seorang pemimpin. Minimal menjadi pemimpin diri sendiri dan setiap kepemimpinannya diminta pertanggungjawaban nanti. Bahkan Allah menyebut nama-nama perempuan mulia di Al-Quran. Yang pertama, Ratu Bilqis. Selain parasnya yang cantik, dia adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Dia sukses memimpin rakyatnya sehingga mereka makmur dan sejahtera. Kedua, Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah seorang perempuan yang dipuji karena kemandirian dan ketegasan imannya dalam melawan raja zolim, yaitu Raja Fir'aun. Ketiga, Siti Maryam. Sudah tidak diragukan lagi, Siti Maryam adalah seorang perempuan terbaik sepanjang masa. Kemudian, kepemimpinan perempuan di Indonesia.
kepemimpinan wanita juga pernah dialami sistem pemerintahan Indonesia. Kejadian ini mengingatkan kita pada beberapa waktu menjelang pemilu dan beberapa saat sebelum sidang umum MPR tahun 1999 lalu yang diwarnai oleh penolakan keras khususnya dari kalangan parpol-parpol Islam tentang kemungkinan wanita menjadi presiden. Kini parpol-parpol Islam tersebut merevisi pendapatnya. Melalui berbagai rekayasa konstruktif, mereka mencoba mengesahkan kepemimpinan wanita dalam konteks negara. Untuk terakhir, sebagai penutup, kepemimpinan seorang perempuan dalam Islam di Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan, tidak terjadi begitu saja. Perjuangan para tokoh perempuan semisal Raden Ayu Kartini, Maria Ulfa Ansor, Dita Indasari, dan lain-lain telah membuka celah terciptanya harmonisasi kemitraan kaum laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan. Namun, pada sisi lain, kiprah perempuan tersebut tidak serta-merta menghilangkan peran dan fungsi yang fundamental, yakni perannya sebagai ibu untuk melahirkan, menyusui, dan menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mengherankan bahwa tugas-tugas berat termasuk kepemimpinan sebenarnya hanya layak untuk diemban oleh kaum laki-laki, sebagaimana para utusan Allah, yakni para nabi dan rasul yang semuanya adalah laki-laki. Demikian juga halnya dalam memandangkan suara azan pada saat sholat ataupun khutbah Jumat ataupun sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang semakin mempertegas otoritas dan superioritas kaum laki-laki jika dibandingkan dengan kaum perempuan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada salah dan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.